Saudaraku, kita lanjutkan lagi. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang gotong royong menyelamatkan bumi. Kita sama-sama mengetahui bahwa lingkungan hidup baik di Indonesia maupun di banyak tempat mengalami kerusakan berat. Dan bukan hanya itu, bumi ini pun juga rusak berat. Berbagai gejala global sekarang antara lain pemanasan global, kekacauan iklim, peningkatan permukaan air yang mengakibatkan banyaknya pulau-pulau kecil tenggelam. Saudaraku, kondisi seperti ini tidak bisa diatasi oleh 1-2 negara saja, tapi harus dikerjakan oleh banyak negara sekaligus. Oleh karena itu, saya pikir cara yang paling tepat untuk memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan bumi adalah dengan bergotong royong. Gotong royong seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Masing-masing menyelesaikan persoalannya di tempatnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, memelihara lingkungan. Tetapi untuk kerusakan bumi yang besar, yang dampaknya global, harus dikerjakan bersama-sama. Dan untuk mengerjakan ini tidak bisa dilakukan oleh hanya negara-negara kaya saja, apalagi oleh negara-negara miskin. Oleh karena itu menanganinya secara gotong royong, negara yang bangsa-bangsa yang kemampuannya lebih, memberi lebih. Bangsa-bangsa yang kemampuannya kurang, memberi sesuai dengan kemampuannya. Prinsipnya, bumi yang hanya satu ini kita pelihara bersama-sama. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia dan segala makhluk hidup lainnya. Kita sama-sama menyadari, sama-sama mengetahui bahwa bumi tempat tinggal kita sekarang hanya satu ini. Dan ini menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemarin saya katakan bahwa manusia juga sebagai satu-satunya makhluk hidup yang bisa berpikir, harus mulai mempertanyakan sampai berapa banyak jumlah manusia ini yang bisa ditolerir oleh bumi. Sampai berapa banyak? Saya sampai kepada hitung-hitungan sederhana, sekitar 6 miliar. Mengapa 6 miliar? Karena 7,7 miliar pada tahun 2019 itu sudah terlalu banyak. Dampaknya sudah terlalu banyak. Merugikan, merusak lingkungan, dan merusak bumi. Oleh karena itu saya ajukan angka 6 miliar. Batas bagi penduduk bumi. Itu pun dengan satu syarat. Artinya manusia juga harus memperbarui konsepnya tentang kemakmuran. Konsep kemakmuran yang ada sekarang yaitu tumpukan harta dan uang sudah tidak sesuai lagi. Karena itu akan semakin makmur seseorang, apalagi semakin makmur suatu bangsa, akan mengeksploitasi sumber daya alam terlalu banyak. Bersamaan dengan itu juga akan membuat sampah juga terlalu banyak. Dan sampah yang terlalu banyak itu ikut merusak lingkungan dan merusak bumi. Oleh karena itu, angka 6 miliar itu pun harus disertai dengan pembaruan pemikiran manusia tentang kemakmuran. Tentu timbul pertanyaan, sampai kapan kita mempertahankan angka 6 miliar ini? Apakah seterusnya batasnya 6 miliar? Atau ada kondisi-kondisi tertentu kita bisa memperlonggar angka 6 miliar? Atau bahkan sebaliknya, 6 miliar ini terpaksa kita kurangi lagi menjadi 5 miliar, atau 4 miliar, atau bahkan 3 miliar. Supaya kehidupan di bumi ini bisa menjadi kehidupan bersama segala makhluk. Kehidupan berkecukupan bagi segala makhluk di muka bumi ini.
Kalau begitu sampai kapan? Saudaraku, inilah yang harus kita bicarakan. Sekarang saya katakan, angka 6 miliar itu harus disertai dengan pembaruan pemikiran manusia tentang kemakmuran. Kemakmuran harus kita ubah, bukan lagi sekedar kumpulan harta dan kumpulan uang. Tapi kemakmuran adalah integrasi dari peningkatan intelektualitas manusia bersamaan dengan pemeliharaan bumi, pemeliharaan lingkungan, bersamaan juga dengan pengembangan industri-industri dan instalasi daur ulang. Penggunaan sumber daya alam, sumber daya bumi harus kita kurangi seminimal mungkin. Dengan demikian maka regenerasi bumi bisa menggantikan sumber daya bumi yang telah kita gunakan untuk kecukupan dan kemakmuran manusia. Sampai suatu waktu nanti, manusia bisa menemukan bumi kedua, bumi ketiga, bumi keempat, dan seterusnya. Setelah itu, kalau itu bisa terjadi, maka kita bisa memindahkan sebagian manusia, sebagian makhluk hidup di bumi ini, ke bumi kedua, bumi ketiga, bumi keempat. Dengan demikian, pertumbuhan manusia bisa lebih longgar. Penduduk bumi sebagian bisa kita pindahkan. Kapan itu tercapai? Saya perkirakan kita bisa mencapai itu sebelum abad ke-21 ini berakhir. Saya berpikir sebelum abad ke-21 berakhir, manusia telah menemukan bumi kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Itulah sebabnya saya dari awal menawarkan untuk memelihara lingkungan dan menyelamatkan bumi ini, kita perlu atau bahkan kita harus bergotong royong. Demikian pula dalam kerangka menemukan bumi kedua, bumi ketiga, bumi keempat, kita juga perlu bergotong royong. Oleh karena itu dari awal saya katakan, peradaban gotong royong ini harus tampil ke depan. Peradaban gotong royong harus ikut menentukan perjalanan umat manusia dan mikro dan makhluk hidup lainnya. Mengapa demikian? Sepengetahuan saya, interaksi yang paling tepat untuk kemajuan manusia adalah kerjasama. Sementara peradaban yang mengedepankan kerjasama itu terutama adalah peradaban gotong royong. Sementara peradaban Barat dan juga barangkali peradaban Tionghoa dan berbagai peradaban lainnya seringkali mengedepankan konflik. Mereka beranggapan bahwa dengan konflik manusia itu bisa meningkatkan kemampuannya, kemampuan ilmu, teknologi, dan seni, dan dengan demikian banyak kemajuan akan tercapai. Tetapi pengalaman memperlihatkan konflik ini bisa juga berubah menjadi konflik bersenjata, dan itu artinya perang. Dan dengan perang kita mengalami banyak kemunduran. Oleh karena itu saya tetap berpendapat untuk maju bersama dalam kerangka memelihara lingkungan di bumi ini, dalam kerangka menyelamatkan bumi, dan dalam kerangka pencarian bumi kedua, ketiga, dan keempat. Saya pikir interaksi yang paling tepat bagi masyarakat manusia adalah kerjasama. Dan untuk mengembangkan kerjasama yang menguntungkan semua pihak, yang memberi kebaikan bagi semua pihak, maka peradaban gotong royong menjadi dibutuhkan. Karena peradaban gotong royong ini mengedepankan kerjasama. Kerjasama umat manusia, kerjasama bangsa-bangsa, kerjasama negara-negara di muka bumi ini untuk kebaikan bersama. Kata kuncinya itu, pertama kerjasama, yang kedua kebaikan bersama. Kebaikan umat manusia dan kebaikan makhluk hidup lainnya. Hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Oleh karena itu,
Sejak dari beberapa hari yang lalu, saya sudah mengatakan bangsa Indonesia sebagai kekuatan inti peradaban gotong royong harus membarui dirinya. Bangsa Indonesia harus berani menetapkan tantangan-tantangan yang besar dan kemudian memberi jawaban yang setimpal terhadap berbagai tantangan tersebut. Dengan demikian, peradaban gotong royong bisa berkembang. Dan perkembangan peradaban gotong royong ini ikut menentukan perjalanan umat manusia ke depan. Itu pula sebabnya minggu-minggu yang lalu saya katakan, bangsa Indonesia perlu menetapkan agenda, yaitu agenda besar, kerja yang membutuhkan kerja besar. Kita keringkan Laut Jawa ini dan kita mengubahnya menjadi dataran rendah gotong royong. Laut Jawa itu luasnya 310 km persegi. Katakanlah kita mengeringkan seluas 300.000 km persegi. Itu berarti lebih dari 2 kali luas Pulau Jawa. Tentu ini kerja besar, membutuhkan banyak pemikiran, banyak tenaga, banyak energi, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan. Dengan kerja besar ini, mengeringkan Laut Jawa dan kemudian mengubahnya menjadi dataran rendah gotong royong, maka bangsa Indonesia tidak waktu lagi untuk bertikai. Bangsa Indonesia harus mengedepankan nilai persaudaraannya, mengerjakan pekerjaan besar itu. Dan kalau bangsa Indonesia berhasil melakukan kerja besar itu, maka kemajuan ini juga dalam kerangka penyelamatan bumi. Dataran rendah yang luasnya seluas 300.000 km persegi ini akan menjadi tempat hidup juga, tempat hidup yang berkecukupan bagi tumbuhan dan hewan. Kerja besar ini hasilnya juga akan menjadi percontohan bagi seluruh dunia bagaimana memanfaatkan dataran rendah gotong royong untuk kecukupan segala makhluk, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya perkirakan 30.000 turis akan datang setiap tahun, baik dari turis dalam negeri maupun turis luar negeri, 30 juta. Dan mereka bisa melihat sendiri bagaimana suatu bangsa dengan bergotong royong bisa mengubah laut yang dangkal ini menjadi dataran rendah yang bisa memenuhi kebutuhan bersama manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Dan ini bisa jadi salah satu upaya, satu percontohan bagaimana kita memperluas wilayah hidup bagi manusia, tumbuhan, dan hewan dengan kerja besar secara bersama-sama dengan bergotong royong. Saudaraku, cukup sekian hari ini. Bangsa Indonesia menawarkan cara hidup gotong royong untuk memelihara lingkungan hidup sekaligus menyelamatkan bumi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok.